ada 5. Duitnya banyak, tapi selalu bilang, aku miskin di hadapan Tuhan. Dalam bahasa Yunani, salah satu arti dari kata miskin adalah penes. Tidak kaya, tidak punya banyak harta, hidupnya sederhana. Yang kedua, tokos, artinya sangat miskin, gak punya apa-apa. Kalau Tuhan gak tolong dalam hidupnya, dia gak bisa melanjutkan hari ini. Nah, kata yang kedua, tokos inilah yang dipakai Tuhan, miskin di hadapan Allah. Saudara, pernahkah kita merasa miskin sehingga hidup kita tergantung kepada anugerah Tuhan? Sekalipun baru terima gaji, naik sekarang jadi 5 juta. Baru terima warisan dari mama di kampung, dapat 500 juta. Dia bilang, Tuhan, aku gak punya apa-apa. Aku merasa miskin di hadapan-Mu. Aku perlu Engkau, Tuhan. Pegang tanganku. Saudara, orang yang demikian secara naluri akan berseru minta tolong kepada Tuhan setiap detik. Kesadaran akan miskin di hadapan Allah membuat orang ini menjadi orang yang bijak, orang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Sebaliknya orang yang tidak rendah hati, orang yang sombong, orang yang merasa kaya, orang yang merasa hebat, seringkali sulit untuk percaya kepada Tuhan. Orang yang rendah hati melepaskan semua yang melekat pada dirinya, dan dia anggap orang lain lebih hebat. Saya tutup kota ini. Ada seorang yang sangat sukses dan dihormati di kota ini. Namanya Tuan Principal Cares. Dia orang yang sangat rendah hati, sehingga tidak pernah kalau jalan mau di depan. Kalau dia jalan dari kantornya keluar, anak buahnya jalan, dia selalu berhenti. Dia suruh anak buahnya jalan dulu. Kalau dia mau naik ke kantornya di lantai 26, dia pencet lift. Dia udah nunggu di beberapa menit. Ada anak-anak muda datang serombongan. Pintu lift terbuka, anak-anak muda ini melihat dia bilang, silakan Anda masuk. Saya entar sebentar lagi. Oh, Bapak kan yang duluan. Enggak, saya lagi nunggu. Satu hari dia datang di acara yang dihadiri oleh banyak tamu-tamu penting terhormat. Saat dia menaiki tangga menuju panggung, hadirin melihat Tuan Cares ini dan langsung kasih tepuk tangan. Ketika ia mendengar tepuk tangan itu, kalau kita kan, wah, langsung kan, ini baju sampai crack, karena dada mengembang. Dia langsung menghentikan langkahnya. Dia menoleh ke belakang. Dia melihat kepada orang yang di belakangnya untuk maju lebih dulu. Karena apa? Karena dianggap bahwa tepukan penghormatan itu bukan untuk dirinya. Elu-eluan dari tamu-tamu penting yang hadir itu untuk orang yang di belakang dia, saudara. Kerendahan hati semacam ini mengesankan orang-orang yang hadir, sehingga mereka memberikan rasa hormat yang lebih tinggi lagi terhadapnya. Ketika yang belakang ke depan jalan dan dia menyusul di belakang, orang-orang bukan tepuk tangan saja, saudara. Dalam bahasa Inggris standing ovation, mereka berdiri, saudara, bermenit-menit kasih tepuk tangan. Tidak ada orang di kota ini yang serendah hatinya seperti Tuhan. Jika kita rendah hati dan membiarkan orang lain memperoleh pujian, perhatian, kita akan terkejut kelak betapa banyak orang yang akan menghargai dan menghormati kita. Amin. Walaupun suami kepala keluarga, suami raja, kata firman Tuhan, suami imam, kata firman Tuhan. Kenapa kita sama istri dan anak? Mari aku bantu. Amin. Walaupun mencuci, memasak tugas istri, Mak, kamu capek dari pagi, biar aku yang ganti. Papa, ketika salah ngomong, samperin anak kita, Dek, tadi Papa salah ngomong, Papa minta maaf. Rendah hati. Seorang menjadi seperti saya juga harus rendah hati.
Kami rapat MPS. Saya, kenapa kok si A ini kemarin ngomongnya agak sedikit berhadapan-hadapan dengan saya. Biasanya baik. Saya tanya sama teman saya, oh iya Pak, betul. Waktu dia ngomong, Bapak ada memotong. Oh, saya salah ya. Saya akan telepon dia. Saya mau minta maaf. Belajarlah rendah hati. Orang rendah hati dipuji Tuhan. Orang yang rendah hati dihargai istri. Orang yang rendah hati diagungkan anak-anak. Majikan yang rendah hati disenangi sama karyawan. Pendeta yang rendah hati dicintai sama jemaat. Amin. Kurang keras pendetanya nggak denger nih. Amin. Cintai pendeta saudara.